Halo kawan, selamat datang di Gyota Hamzah Channel. Dan tahukah kawan bahwasanya salah satu ciri-ciri negara yang memiliki peradaban tinggi dimulai dari literasi yang mumpuni. Literasi itu adalah sesuatu di mana manusia mampu mengolah informasi menjadi sebuah kemampuan lainnya. Contoh, ketika dia melihat bagaimana seorang petani mencangkul sawah, dia mulai berpikir bagaimana caranya membuat pekerjaan tersebut lebih efektif, lebih efisien tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih besar lagi. Akhirnya muncul alat bajak, ada yang namanya traktor dan lain sebagainya. Ataupun bagaimana cara mengubah hasil pertanian yang awalnya hanya anggap aja tomat bisa menjadi produk yang lebih mahal, maka dibuatlah olahan seperti saus tomat, manisan, ataupun lain sebagainya. Literasi adalah sesuatu yang seharusnya menjadi fondasi dasar terciptanya sebuah negara yang berdikari dan juga mandiri. Tapi sayangnya tidak semua negara bisa melakukan hal tersebut. Ada banyak faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Internal bisa berasal dari manusia itu sendiri maupun dari faktor alam. Kalau dari faktor alam, umumnya mereka terkendala dengan tanah yang kurang subur, pertanian yang selalu gagal, air yang tidak cukup untuk pertanian, hanya untuk minum ataupun kebutuhan lainnya. Biasanya peradaban yang maju itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air, entah itu sungai ataupun mata air. Contohnya saja Mesir, meskipun gurun sebagian besarnya, tapi ada satu daerah yang selalu basah, yaitu daerah Sungai Nil. Begitu juga yang ada di Sumeria ataupun di India maupun di Cina. Jadi faktor alam sangat mempengaruhi. Dan yang kedua adalah faktor manusia. Nah, manusia ada yang suka dengan mencatat, ada juga yang tidak suka mencatat. Biasanya bangsa yang suka mencatat adalah mereka yang memiliki semacam kekurangan dalam hal mereka tidak memiliki daya ingat yang kuat, tetapi mereka ingin mencatat pengalaman supaya mereka tidak lupa. Banyak peradaban seperti yang ada di Maros yang di Sulawesi ataupun yang di Spanyol, di mana gambar manusia purba melakukan aktivitas berburu dan sebagainya, itu sebagai catatan. Oh, kalau berburu seperti ini, kalau mau kerjasama harus begini, hewan yang harus diburu begini, ada catatannya. Sehingga peradaban yang besar itu dimulai dari mencatat. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya adalah interaksi antara satu bangsa dengan bangsa lain. Bangsa Sumeria punya koneksi dengan yang ada di Mesir. Orang Mesir berkoneksi dengan orang Arab berkoneksi dengan seterusnya. Jadi pada dasarnya semua manusia itu saling berkaitan satu sama lain. Walaupun kadang sering ada duel, perang ataupun sebagainya, tapi mereka saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, bahkan ketika Majapahit itu baru berdiri, mereka membutuhkan bantuan dari Mongol, dan transfer ilmu itu terjadi antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongolia. Melihat, oh ada peluang, oh ini loh ternyata cara bikin meriam, oh ini loh cara menunggang kuda. Walaupun sama-sama tidak suka, tapi mereka ada interaksi dan mau belajar.
Itulah salah satu manfaat dari literasi. Apakah kita sudah mencapai hal tersebut? Karena kita tahu sendiri bahwasanya manusia modern saat ini enggan mencoba, apa ya istilahnya, enggan menerima yang bukan dari komunitasnya. Kita selalu bilang jangan pakai produk dari negara A, ini nanti begini, jangan ngomong ini nanti gini. Kalau modelnya gitu, bagaimana kita bisa berkembang? Mungkin itu saja. Jika ada kurang dan lebihnya silahkan tulis di kolom komentar. Salam.